Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Sofiatul Hoimah, kelas semester 3 Apagi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang. NIM saya 2065201054. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kemuhammadiyahan dan politik yang saya ambil dari materi buku Muhammadiyah Bapak Lukman Hakim selaku dosen mata kuliah AIK 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ada 1. Khitbah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. 3. Tanggung jawab kemuhammadiyahan terhadap NKRI. 4. Bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. 5. Peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. 1. Khitbah Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pemikiran khitbah. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah dan gerakan sosial keagamaan dan non-politik. William Shepard mengatakan, Muhammadiyah sebagai kelompok Islamik modern yang lebih memfokuskan diri pada gerakan membangun Islamic Society atau masyarakat Islam daripada memperhatikan Islamic State atau negara Islam, yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik sekalipun para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Khitbah Muhammadiyah Muktamar ke-38 tahun 1971, Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan atau penegasan Muhammadiyah tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain, yang dikenal dengan Khitbah Muhammadiyah tahun 1971 atau Khitbah Muhammadiyah Ujung Pandang. Khitbah Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dan menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik. Adapun isinya adalah sebagai berikut. A. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dan segala bidang kehidupan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisators dengan dan tidak merupakan afiliasi dan suatu partai politik atau organisasi apapun. B. Muhammadiyah anggota Muhammadiyah sesuai hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perserikatan Muhammadiyah. Khitbah Muhammadiyah tahun 1971 dan tahun 1978 merupakan khitbah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil tanwir di Denpasar tahun 2002. Khitbah Denpasar tersebut lebih lengkap karena mengandung pandangan Muhammadiyah akan politik, sekaligus menawarkan sebuah solusi atau jalan keluar dari kebuntuan seputar jika Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan suatu partai politik, lantas bagaimana menyalurkan aspirasi politiknya. Nah, yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlihat dalam sejarah para tokoh Muhammadiyah yang berjuang dalam memerdekakan negara Indonesia. Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengemban misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ditunjukkan kepada dua bidang, yaitu bidang perseorangan dan bidang kelompok masyarakat demi menciptakan kehidupan Islamik aman, damai, dan sejahtera. Itu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah pada negara. Pasca Indonesia mendapatkan kemenangan gemilang merdeka, berbagai periode pemerintahan sehingga periode reformasi
pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan ini mendorong oleh keinginan yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Inilah bukti bahwa Muhammadiyah ikut berkeringat di dalam usaha-usaha memajukan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Khidmah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di Denpasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amir ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejak zaman pergerakan sehingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan bernegara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, cita-cita, hidup, serta khidmah perjuangan sebagai acuan gerakan, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan suatu negara baldatun toyibun warobun gofur. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan melalui dua strategi dan lapangan. Partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat lembaga suatu negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung atau hicks politik yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan memperjuangkan moral atau moral forge untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana halnya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan atau interest group. Yang kelima adalah peran Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Peran Muhammadiyah terhadap politik di Indonesia sangat baik dan antusias. Bukti Muhammadiyah pernah masuk ke dalam partai Islamik yakni Masyumi, namun keluar dari Masyumi, namun Masyumi bubar dengan sendirinya. Dalam hal ini, Muhammadiyah memandang bahwa politik dalam konteks dakwah amir ma'ruf nahi mungkar memiliki arti luas, tidak sekedar meraih, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan. Muhammadiyah mengaktifkan kembali Partai Masyumi yang awalnya bubar dengan sendirinya, sehingga pada tanggal 9 Mei 1966 ketika Muhammadiyah dipimpin Ki Haji Fakih Usman berusaha memperjuangkan Partai Masyumi agar aktif kembali dan mendesak pemerintah Indonesia. Namun, Ketua Umum Partai Masyumi mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia ketika dipimpin oleh Soeharto. Namun, pemerintah menolak dengan landasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membuat ABRI pada satu pendirian tidak dapat menerima rehabilitasi Partai Masyumi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di PowerPoint tentang kemuhammadiyahan dan politik. Semoga itu bermanfaat untuk kalian dan khususnya untuk saya. Jika ada kata-kata yang salah, jangan diikuti. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.